Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan belajar tauhid dengan menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu Syekh Muhammad Amin maupun dari kebijakan-kebijakan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma dalilu adamit tarkibi fi dzati fa innahu yu'khadhu min wujubi mukhalafatihi lil hawadithi. Adapun bukti dari kesimpulan bahwa Allah tidak tersusun. Allah zatnya bukan sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Ini buktinya adalah bahwa Allah bersifat mukhalafatun lil hawadithi, dan pasti Allah berbeda dari makhluknya. Artinya kalau makhluk itu pasti tersusun. Idh law kanat dzatuhu murakkabatan lakana mumathilan lil hawadithi. Apabila diandaikan zat Allah itu ternyata tersusun, terbagi dari beberapa bagian, maka Allah akan menyerupai makhluknya. Fayahtaju ila man yurakkibuhu fayakunu hadithan wa huwa muhalun. Kalau menyerupai makhluknya sama-sama tersusun atau bisa dibagi dari beberapa bagian atau terdiri dari beberapa bagian, maka tentu akan membutuhkan zat lain, individu lain, sesuatu yang lain yang menyusunnya. Berarti kalau membutuhkan sesuatu yang lain, maka dia adalah makhluk. Dan Allah kok disimpulkan adalah makhluk, kok Allah adalah makhluk, itu muhal. Tidak mungkin Allah itu makhluk. Terus nanti yang menciptakan makhluk itu siapa? Lah itu nanti kan nggak temu-temu nanti. Jadi Allah tidak mungkin serupa dari makhluknya dalam hal bahwa makhluk mesti membutuhkan sesuatu yang lain. Yang lain itu artinya yang bukan makhluk, yang menyusun, yang menciptakan dia. Misalnya dia tersusun dari beberapa hal. Ini susunannya terdiri dari 3 bagian atau 4 bagian atau 5 bagian. Susunannya makhluk tersebut sekian persen dari unsur air, sekian persen dari unsur apa begitu misalnya. Lah itu yang menentukan sekian persen itu adalah sesuatu yang lain yang bukan makhluk. Lah diandaikan Allah kok tersusun, maka ya perlu sesuatu yang lain yang menyusunnya. Lah itu muhal, tidak masuk akal Allah memerlukan sesuatu yang lain untuk menyusun adanya Allah itu sendiri. Justru Allah lah yang maha menyusun adanya makhluk, atau yang maha menciptakan makhluk-makhluk yang tersusun, susunannya berapa
persen unsur ini, berapa persen unsur itu. Penentunya adalah atau penciptanya adalah Allah. Wa amma dalilu wahdaniyati sifatihi bimakna annahu laisa lahu sifatani fa aktsara min jinsin wahidin fali annaha law ta'addadat lakanat haditsatan wa qad sabaqa wujubu qidamiha. Adapun bukti atau kekuatan nalar yang menunjukkan bahwa sifat Allah tidak mungkin terdiri dari dua sifat. Sifat, masing-masing sifat bisa terdiri dari lebih dari satu sifat, itu kok enggak mungkin, karena diandaikan sifat Allah ini lebih dari satu, tentu sifat Allah itu menjadi haditsah, menjadi makhluk juga. Sifatnya itu menjadi makhluk, sesuatu yang ditentukan, haditsah. Bahwa sifat Allah adalah sesuatu yang ditentukan, ini tidak mungkin. Itu sudah dijelaskan dulu. Kalau sifat Allah merupakan sesuatu yang ditentukan, nanti akan butuh penentu selain dia, selain ia. Jadi contohnya begini, penjelasan terapannya begini. Diandaikan pengetahuan Allah akan sesuatu rezeki seseorang itu adalah 2 juta pada tanggal 2, terus dirubah oleh Allah, rezeki itu menjadi 3 juta pada tanggal 2 tersebut. Ini diandaikan perubahan itu tidak diketahui oleh Allah, berarti benar-benar berubah. Itu artinya pengetahuan Allah akan rezeki, pengetahuan yang pertama tadi kan rezekinya 2 juta. Itu berarti Allah tuh nggak tahu bahwa itu akan terjadi perubahan rencana, yaitu rezeki jadinya itu 3 juta pada tanggal yang sama. Lah, ini butuh penentu. Kenapa kok tidak 4 juta? Kenapa berubahnya kok pada saat itu kok menjadi 3 juta? Kenapa kok tidak tetap saja? Lah, ini penentunya itu butuh sesuatu yang lain. Lah, ini nggak mungkin. Lah, Allah itu penentu. Kalau Allah itu penentu, nggak mungkin sesuatu pengetahuan Allah, sifat ilmu, sesuatu rencana Allah, sifat iradah, itu bertumpuk 2 atau lebih, itu nggak mungkin. Karena nanti pasti membutuhkan sesuatu yang lain yang menyebabkan Allah pada hal itu, pada sesuatu yang itu, ilmunya ada 2. Ilmunya diralat 2 kali, irodahnya diralat 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali. Nah itu loh, penentu yang bukan Allah itu mustahil adanya. Karena penentu yang bukan Allah mustahil adanya, maka dipastikan sifat Allah pasti satu. Tidak mungkin sifat Allah, wujud, qidam baqo, ilmu hayat, sama basor, kok sifatnya ini 2, itu nggak mungkin. Sifatnya pasti bersifat satu. Wa amma dalilul wahdaniyati fi dzati wa fi sifati bimakna annahu laisa lahu nadhirun fi dzatihi wa laisa li ghairihi sifatun ka sifatihi wa fil af'ali bimakna annahu laisa li ghairihi khalqu fi'lin minal af'ali fali annahu yalzamu ala ta'addudi asyirkatu wahia aibun wa naqsun listilzamiha al-ajza wal fardaniyatu wat tawahhudu sifatu kamalin wala syakka annahu
kullama kana al-mulku a'zama kanat an-nafratu minasyirkati asyadda. Fama baluka bimulkillahi wa malakutihi alladzi iktadot uluhiyatuhu al-ghalabata al-mutlaqata. Kemudian penalaran yang kuat, dalil nalar, dalil logika yang kuat mengenai bahwa tidak mungkin zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah itu diserupai oleh selain Allah. Jadi ada sesuatu yang bukan Allah, sifatnya mempunyai sifat Allah. Ada sesuatu yang bukan Allah, zatnya serupa dengan zatnya Allah. Ada sesuatu yang bukan Allah, fi'lunya, perbuatannya serupa dengan perbuatan Allah, dan semuanya itu nggak mungkin. Apa itu penalarannya? Nggak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin? Penalarannya begini. Diandaikan ada sesuatu yang bukan Allah mempunyai sifat atau zat atau perbuatan yang serupa dengan sifat atau zat atau perbuatan Allah, berarti di situ ada syirkah, ada at-ta'addud wasyirkah, ada sesuatu yang bersaing dengan Allah, ada saingan. Allah ada saingannya. Sifatnya ada yang menyaingi, zatnya ada yang menyaingi, atau perbuatannya ada yang menyaingi. Ada sesuatu yang sebanding dengan Allah dalam hal sifatnya atau perbuatannya atau zatnya. Lah, sesuatu yang ada saingannya, ada pembandingnya, keadaan seperti itu dinamakan naqs. Naqs wa'ib, itu adalah kekurangan. Yang unggul itu sesuatu yang tidak ada saingannya. Yang unggul itu tidak ada sesuatu yang lain yang menyainginya. Yang sempurna itu tidak ada sesuatu yang lain yang bisa mengimbangi dan membandinginya. Ini Allah, kekuasaannya sangat agung, sangat besar. Bagaimana mungkin Allah yang kekuasaannya sangat mutlak seperti itu, lah kok ada saingannya? Bagaimana mungkin? Itu sudah nggak mungkin sekali. Sama sekali tidak mungkin. Itu adalah keremehan bagi Allah seandainya ada. Berarti nggak mungkin, nggak masuk akal. Kok ada sesuatu yang sebanding dengan Allah dalam zatnya atau dalam sifatnya, dalam perbuatannya itu. Karena Allah sungguh besar kekuasaannya. Karena Allah sungguh sempurna dalam segala sifat, zat dan perbuatannya. Falau furido anna hunaka ilahaini wa arada ahaduhuma istikhlasul mulki li nafsihi fa in qadara alaihi kana, atau fa in qudira, atau fa in qadara alaihi kana al maghlubu ajizan faqiran fala yakunu ilahan. Bahkan diandaikan ada sesuatu yang kekuasaan, yang mempunyai kekuasaan yang sama, itu ada dua. Diandaikan ada dua yang mempunyai kekuasaan yang sama. Jadi ada dua Tuhan, diandaikan begitu. Diandaikan satu dari dua Tuhan yang sama, yang sebanding ini ingin melaksanakan kehendaknya dan yang lain mengalah, berarti yang mengalah itu bukan Tuhan. Karena lebih sempurna yang melaksanakan kehendaknya. Tuhan itu maha iroda, maha melaksanakan kehendak. Maha kudroh, maha melaksanakan kehendak. Maha berkehendak dan maha melaksanakan kehendak itu
Kalau yang satu mengalah berarti yang Tuhan ya yang berhasil berencana, berirodah dan berkudroh itu. Yang satunya berarti bukan Tuhan, begitu nalarnya. Wa illam yaqdur alaihi kana ajizan karihan fala yakunu ilahan wa yakunu atsani huwal ilah. Kalau yang mempunyai rencana tadi kan satu dari dua Tuhan diandaikan. Satu dari Tuhan itu mempunyai rencana dan ternyata tidak mampu melaksanakannya. Berarti yang tidak mampu melaksanakan rencananya, tidak mampu mengkudroh dari sifat irodahnya, itu jelas bukan Tuhan. Berarti yang Tuhan yang satunya kalau begitu. Lah berarti pengandaian Tuhan ada lebih dari satu, itu mustahil, itu muhal, itu tidak masuk akal. Wa minal adillati as-sam'iyyati ala wahdaniyatihi ta'ala qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ilahukum ilahu wahid. Al-Baqarah ayat 163. Beberapa dalil dari ayat Al-Quran mengenai bahwa Allah bersifat Maha Esa, antara lain pada surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Wa qauluhu ta'ala law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Al-Anbiya ayat 22. Diandaikan ada beberapa Tuhan di dalam langit dan bumi, maka ada banyak Tuhan selain Allah di dalam mengurusi langit dan bumi, tentu langit dan bumi akan binasa keduanya. Jadi kalau yang mengurusi itu dua Tuhan malah nggak berhasil, karena tadi kalau yang satu berhasil, yang satu kok nggak berhasil. Misalnya yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Berarti yang satu bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka Tuhannya satu yang benar. Kalau yang berhasil satunya lagi, maka yang satunya bukan Tuhan juga. Pokoknya yang berhasil melakukan itulah yang Tuhan. Itu kalau dua Tuhan. Berarti kalau dua Tuhan pasti ada ketidakberhasilan. Karena yang satu pasti tidak mungkin masuk akal sebagai Tuhan. Berarti harus satu, nggak mungkin dua. Kalau tidak ada Tuhan, ya langit dan bumi ini tidak ada. Nyatanya langit dan bumi ada, itu awal mula. Kita perlu mengenal Tuhan itu, kita tahu bahwa langit dan bumi dan seisinya alam semesta ini kan ada. Maka tentu dan pasti ada penciptanya, yaitulah Tuhan. Dan Tuhan pasti tidak dua, pasti tidak lebih dari satu. Wa qauluhu ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin la dhahaba idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd. Allah tidak mengambil anak, dan beserta Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Seandainya ada Tuhan selain Dia, tentu masing-masing Tuhan akan mempunyai ciptaan masing-masing, akan mempunyai ciptaan sendiri-sendiri, dan masing-masing Tuhan akan mengungguli yang lain. Dan itu tidak mungkin, tidak masuk akal, nggak akan jadi alam semesta ini. Ini surat Al-Mu'minun ayat 91. Wa qad ajma'at
ar-rusulu wal kutubu al-ilahiyyatu jami'an ala wujubi wahdaniyatihi ta'ala. Kemudian berkait dengan ini diterangkan oleh kitab Tanwirul Qulub ini bahwa para rasul dan seluruh kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para rasul itu semua mempunyai ajaran yang sama, yaitu mengajarkan bahwa Allah Maha Tunggal, Allah atau Tuhan Maha Esa. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'al man arsalna min qablika min rusulina ja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyakanlah rasul-rasul yang telah aku utus sebelum engkau, yang termasuk di dalam rasul-rasulku, apakah aku mengajarkan kepada mereka bahwa selain Allah ada Tuhan-Tuhan yang berhak untuk disembah? Tidak. Jawabannya tidak. Jadi Allah tidak menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah. Karena Tuhan adalah Maha Esa dan yang disembah ya yang Maha Esa tersebut. Ini suratnya Az-Zukhruf ayat 45. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Dan aku, firman Allah, sebelum menjadikan engkau menjadi rasul, telah mengutus rasul-rasul yang tidak ada lain aku wahyukan kepada masing-masing rasul itu, sesungguhnya tiada Tuhan selain aku, maka kalian semua sembahlah aku. Al-Anbiya ayat 25. Allah telah mewahyukan kepada seluruh rasul-rasul. Rasul-rasul diberi wahyu, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Satu, dan sembahlah, kata Allah, sembahlah aku Allah maksudnya, fa'budun. Allah memerintahkan para rasul, para umat manusia hanya menyembah kepada yang Maha Satu tersebut. Ini surat Al-Anbiya ayat 25. Para netizen yang berbahagia, Allah Maha Satu. Ini banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari keyakinan Allah Maha Tunggal atau Maha Esa atau Maha Satu ini. Antara lain kita seharusnya menjadi manusia ini menurut Islam harus mandiri. Dan kemandirian itu antara lain terdidik oleh konsekuensi keyakinan kita bahwa yang berkuasa itu hanya satu. Yang berkuasa itu hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Satu. Jadi kalau yang berkuasa, yang Maha Kuasa, yang menentukan itu hanya satu, kita nanti untuk urusan apapun minta bantuan, minta pertolongan, minta petunjuk ya kepada yang satu itu. Otomatis kemandirian akan lebih terjaga, akan lebih dapat diperoleh. Dan mandiri ini termasuk
salah satu sifat manusia yang sukses. Sehingga orang itu nggak pernah mengandalkan kepada yang bukan yang Maha Satu ini. Lewong semua itu wahidun la syarikalah. Semua itu berkeyakinan bahwa Allah saja yang wahidun la syarikalah. Yang Maha Satu ya Allah. Maka ya nggak usah terlalu bergantung kepada selain Allah. Karena hakikatnya yang mempunyai kekuasaan ya hanya yang Maha Satu. Yang mempunyai kemampuan, kemauan, perencanaan, sifat berencana ya hanya Allah. Yang mempunyai sifat alim ya hanya Allah. Hakikatnya. Yang satu. Ini bermula dari sifat wahdaniyah yang kita masukkan ke dalam hati kita. Kita hayati betul. Sehingga kita nanti apapun menggantungkan kepada yang satu saja. Ya, yang Maha Satu itu. Ya Allah saja. Kalau minta bantuan, minta petunjuk, minta tolong, minta kerjasama, minta jalan keluar kepada yang bukan Allah, yang selain Allah, nanti nggak nemen-nemen, nggak terlalu bergantung begitu. Nggak terlalu bergantung lahir dan batin 100%. Ya bergantungnya itu kalau menurut bahasa sebagian orang Jawa itu ampleng-ampleng. Ya sekedarnya saja, zahiran saja kalau menurut disiplin ilmu tauhid. Kalau zahiran batinan, kita minta bantuan, kita minta jalan keluar hanya kepada yang satu. Otomatis kalau orang tidak bergantung kepada siapapun, itu nanti orangnya disebut mandiri. Kemudian wahdaniyah itu faedah kedua yang terbesar adalah ketika Allah itu wahidun la syarikalah, Maha Satu dan tidak ada yang bersaing, tidak ada yang banding dengannya. Itu konsekuensinya kita itu jangan merasa nomor satu terus gak butuh yang lain. Nomor satu terus menjadi sombong kita. Jangan. Karena yang wahidun la syarikalah hanya Allah saja. Kita ini tidak pernah lepas dari membutuhkan yang lain. Hakikatnya membutuhkan Allah. Ketoknya, zahirannya, kita membutuhkan apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini. Butuh makanan, butuh minuman, butuh udara, butuh cahaya, butuh air. Semuanya kita butuhkan. Lah hakikatnya kita butuh Allah. Maka ya, apa toh yang bisa kita sombongkan? Wong kita selalu bergantung kepada yang lain. Yang wahidun la syarikalah, Maha Esa tanpa bisa disaingi, tanpa butuh kepada yang lain, hanya Allah saja. Maka kita menjadi selalu ingat, selalu sadar, kita tidak pernah sendiri, kita tidak pernah berhasil dengan sendirinya. Kita membutuhkan Allah pada hakikatnya dan pada kelihatannya, pada zahirannya, kita membutuhkan yang lain. Maka kita tidak pernah sombong, kita selalu rendah hati, kita butuh apapun untuk hidup ini, bahkan untuk nanti setelah mati. Kita butuh Allah dalam hidup dan mati kita. Demikian, semoga banyak manfaatnya. Jadi orang itu keyakinan yang diterangkan oleh ilmu tauhid dalam hal ini, dalam episode ini, keyakinan Allah yang Maha Satu, itu seharusnya membawa orang itu tidak sombong atas keberhasilannya, atas kehebatannya. Karena yang wahid la syarikalah hanyalah Allah. Demikian, semoga banyak manfaat dan barokahnya. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Walhamdulillahi rabbil alamin.